Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu wa khiratuhu min khalqihi salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhawat, barakallahu fikum. Nampaknya agak berlebihan kalau tadi saya disebut seorang alim dan seterusnya ya. Karena ini masih sighar talabatul ilm, sama sekali masih belum mencapai derajat itu. Namun mungkin karena beliau euforia sehingga memilih katanya agak lebay gitu. Baik. Sambil menunggu tampilan dari materi yang akan kita kaji, ada sedikit muqaddimah ya tentang kaidah fikih. Kenapa kok ini menjadi topik daurah kita pada sore hari ini, dan apa sih urgensinya kita belajar kaidah fikih, terutama yang dikenal oleh al-fuqaha dengan al-qawaidul kubra, kaidah-kaidah yang terbesar dalam ilmu fikih. Ini ada sedikit muqaddimah di sini. Al-qawaid al-fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih. Ta'rifuha, definisinya apa kaidah fikih itu? Kaidah fikih terdiri dari dua kata ya, kaidah dan fikih. Atau kalau dalam bahasa Arab al-qawaid dan al-fiqhiyah. Al-qawaid jam'u qa'idah wa hiya al-qadhiyatul kulliyah. Qawaid itu artinya masalah global. Ya, sebuah permasalahan yang cakupannya itu luas, menyeluruh. Itu dikenal dengan istilah qa'idah. Berarti di bawahnya banyak cabang-cabang. Ini adalah induk dari sekian banyak cabang. Seperti akar, itu akan menjulang tinggi, akan memunculkan dahan-dahan dan ranting-ranting yang banyak. Al-fiqhiyah nisbah ila ilmi al-fiqh, atau nisbah artinya sesuatu yang berkaitan dengan ilmu fikih. Jadi al-qawaidul fiqhiyah ay qadaya kulliyah fiqhiyah, masalah-masalah fikih yang sifatnya merangkum banyak hal. Nanti akan lebih jelas dengan perinciannya akan lebih jelas. Alaqatuha bil fiqhi wal usul, apa sih kaitannya antara al-qawaidul fiqhiyah dengan ilmu fikih, dan apa pula kaitannya dengan ilmu usul fikih? Adakah dia punya kaitan? Pertama, awalan al-qaidah al-usuliyah al-adillah al-ijmaliyah atau turuqul istinbat. Ini enggak begitu urgen ya Anda bahas di sini. Saya khawatir akan membingungkan. Saya skip aja langsung ke sini ya, masadiruha. Dari mana para ulama itu bisa menyimpulkan kaidah-kaidah fikih yang besar, yang jumlahnya ada 5. Ya, jumlahnya 5, tapi dari masing-masing ini akan memiliki turunan yang sangat banyak. Makanya di bidang kaidah kubra, kaidah yang besar, karena banyak sekali masalah yang bisa ditarik dari kaidah-kaidah ini, bisa disimpulkan dari kaidah-kaidah ini.
Dari mana para ulama kita itu merumuskan kaidah-kaidah fikih ini? Al-adillah asy-syar'iyyah dan istiqra'ul furu'. Al-adillah asy-syar'iyyah artinya dalil-dalil syar'i dari Al-Qur'an, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari ijma' atau dari berbagai macam kasus-kasus cabang ini. Kalau ditelaah satu persatu maka bisa ditarik benang merah, bisa ditarik induk masalahnya kira-kira apa. Nah, dari situlah mereka kemudian merumuskan yang namanya al-qawaid al-fiqhiyah. Kemudian anwa'uha, jenis-jenis kaidah fiqhiyah ini. Ini kita masih bicara tentang kaidah yang sifatnya umum ya. Ada yang namanya kaidah kulliyah kubra yang jumlahnya 5 itu. Kaidah fiqhiyah yang paling besar. Artinya paling besar ini dia masuk ke sebagian besar bab fikih. Jadi bab fikih itu banyak jumlahnya, dan kaidah yang kubra ini bisa diaplikasikan pada sebagian besar abwab fiqhiyah. Itu makanya disebut sebagai kaidah fiqhiyah kubra. Ada kaidah atau kaidah kulliyah kubra, ada kaidah kulliyah ghair kubra. Yang biasanya ini hanya bisa diberlakukan pada sebagian bab fikih, bukan sebagian besar tapi sebagian kecil. Makanya tidak dikategorikan sebagai kaidah besar. Ada lagi namanya dhabit. Ini susah diterjemahkan ini. Dalam bahasa kita susah terjemahannya. Ya sudah, kita pakai bahasa aslinya aja. Dhabit itu berlaku pada satu bab saja. Dhabit, dad, alif, ba, ta. Dhabit. Kemudian poin yang kelima dalam muqaddimah ini adalah fawaidu dirasatiha. Apa sih manfaatnya kita mempelajari kaidah fikih? Biar kita tahu, biar kita semangat, kita perlu tahu manfaatnya apa. Yang pertama, dhabtul masailil fiqhiyatil mutanathirati fi silkin wahid. Dengan kita mengerti kaidah fikih, kita bisa merangkai berbagai macam masalah-masalah fikih dalam satu rangkaian. Daripada kita mempelajari berbagai macam masalah ini satu persatu, cukup dengan satu kaidah yang kita pahami, kita bisa terapkan langsung dalam banyak masalah yang satu kondisi ya, satu yang senada atau yang masalah-masalah yang punya kemiripan. Itu faedah yang pertama. Yang kedua, tashilu hifdzil furu', memudahkan kita untuk merangkum cabang-cabang masalah, untuk menghafal, mengingat-ingat masalah ini punya cabang apa saja. Ketika kita mengetahui masalah induknya, kita akan lebih mudah untuk mengetahui turunannya apa saja ini. Beda dengan orang yang tidak mengetahui induknya. Dia akan sulit untuk membedakan turunan-turunannya. Ini larinya kemana ya? Atau dari masalah ini saya bisa bisa tarik ke masalah apa saja. Dia akan kesulitan. Tapi ketika dia ngerti kaidah induknya, dia akan mudah untuk menarik turunannya. Yang ketiga, tu'inu ala ma'rifati ma'akhidil masaili wa ilhaqin nawazili bil masailil mansusi 'alaiha indal fuqaha. Ini akan memudahkan orang yang ingin belajar fikih untuk mengetahui sisi pengambilan dalil. Ahli-ahli fikih itu kok bisa sih menjadikan
hadis ini atau ayat ini sebagai dalil. Dari mana sih mereka kok bisa mengambil dalil itu dari mana? Di samping itu akan memudahkan orang yang ingin mengkaji suatu masalah fikih untuk melakukan kias, ya, karena dia mengerti usul dan mengerti furu'. Usul itu adalah dalil-dalil yang menjadi rujukan utama. Furu' ini adalah turunan yang kita ingin tahu hukumnya apa. Untuk mengetahui hukum turunan ini kita harus tahu dulu usulnya apa ini, induk masalahnya apa. Nah, dengan mengetahui induk masalah bisa dilakukan yang namanya qiyas, dan qiyas itu adalah ijtihad. Ijtihad itu sebenarnya qiyas. Ya. Bahkan bisa disimpulkan semua ilmu-ilmu yang praktis itu adalah hasil qiyas. Ilmu dunia yang kita pelajari, ilmu kedokteran, ya. Dokter itu kan mempelajari gejala-gejala umum. Pokoknya kalau sakit, misalnya sakit COVID, itu ada ciri khasnya. Apa misalnya? Batuk, apalagi? Penciuman hilang, indera perasa hilang, sesak napasnya. Nah, apa yang dilakukan oleh seorang dokter? Dia kan mengkiaskan tuh. Ketemu pasien, loh ini gejalanya mirip, nah berarti ini kena COVID. Dikiaskan aja. Ya, jadi kias itu memang, ya ijtihad itu ya bentuknya ya kias. Ketika dia nggak ngerti usulnya, gejala umumnya dia nggak ngerti, dia nggak bisa mendiagnosa apapun. Ketika seorang faqih tidak mengerti masalah-masalah yang sifatnya umum tadi itu, induk-induk masalah, dia nggak bisa menghukumi masalah-masalah yang baru. Nggak punya pijakan dia. Jadi dengan mengerti kaidah, dia akan lebih mudah untuk melakukan qiyas. Dan yang keempat adalah tu'in ala ma'rifati maqasidis syari'ati wa syumuliha. Kita jadi semakin memahami tujuan mulia dari syariat yang Allah turunkan ini. Ya, dan betapa lengkapnya syariat Islam, betapa general dan universalnya cakupan dari syariat Islam. Nah, ini beberapa pembahasan seputar kaidah fikih. Nah, sekarang kita masuk ke kaidah fikhiyah kubra. Kita hanya bahas 5 dari ya mudah-mudahan 5-nya bisa kebahas semua. Kalau nggak bisa nanti kita bikin seri kedua, karena furu'nya lumayan banyak. Al-qaidah al-ula, kaidah yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiha. Ya. Al-umuru bimaqasidiha. Artinya apa? Segala perkara itu dinilai berdasarkan maksudnya. Segala perkara dinilai berdasarkan maksudnya. Perkara itu meliputi ucapan dan perbuatan. Makanya di poin yang awal sini maknaha, apa maknanya al-umur bimaqasidiha? Maknaha ahkamul aqwali wal af'ali mabniyatun 'alan niyyat. Hukum-hukum seputar ucapan dan perbuatan dibangun berdasarkan niat masing-masing. Niat itu menentukan hukum suatu perbuatan dan menentukan juga hukum suatu perkataan. Dari mana para fuqaha kita yang mulia itu bisa merumuskan kaidah yang bunyinya al-umuru bimaqasidiha? Atas dasar apa mereka punya kesimpulan seperti ini? Daliluha hadis innamal a'malu binniyat, muttafaqun alaih. Dari hadis ini, innamal a'malu binniyat, segala amal perbuatan dinilai berdasarkan niat-niatnya. Hadisnya siapa ini? Hadisnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, hadis pertama dalam Sahihul Bukhari.
hadis pertama dalam Bulughul Maram, hadis pertama dalam Umdatul Ahkam, hadis pertama dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Banyak ulama yang mencantumkan hadis ini sebagai hadis pertama dalam kitab-kitab hadis yang mereka susun, karena memang sangat dahsyat ini pengaruhnya ini hadis. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan hadzal hadis yadkhul fi 70 baban min abwabil fiqh. Hadis ini masuk ke dalam 70 bab fikih. Istilah 70 itu bukan berarti cuma 70 pas, enggak kurang enggak lebih, enggak, artinya dalam banyak sekali bab fikih hadis ini mesti dibahas. Enggak ada bab fikih yang tidak ada kaitannya dengan hadis ini. Bahkan ada lagi yang mengatakan seandainya aku menulis kitab fikih maka akan aku cantumkan hadis ini dalam semua bab. Karena amalan enggak mungkin terpisah dari niat. Baik. Masailun niyah. Masalah-masalah yang berkaitan dengan niat. Apa aja? Pertama, faedahnya niat itu apa sih? Apa pentingnya niat? Manfaatnya apa niat itu? Tergantung dari sudut pandang siapa niat ini dibahas. Ada kalanya yang membahas masalah niat ini adalah al-fuqaha, dan ada kalanya yang membahas niat adalah ulama yang bicara tentang tazkiyatun nufus, tentang masalah-masalah akidah, tentang masalah-masalah kebersihan hati. Jadi konteksnya dalam hal apa ini dibahas nih? Kalau dalam sudut pandang fikih, maka faedah niat adalah tamyizul ibadati 'anil 'adat. Satu, membedakan antara perbuatan yang maksudnya untuk ibadah dengan perbuatan yang maksudnya sekedar kebiasaan dan rutinitas. Contoh, mandi. Mandi itu bisa mandi dalam rangka mengangkat hadas seperti mandi junub, mandi besar. Bisa mandi cuman seger-seger, ingin membersihkan badan aja, bisa kan? Saya habis mandi, tujuannya apa dulu mandinya? Sama-sama mandi, yang satu niatnya cuman seger-seger. Apakah hadasnya terangkat? Tidak. Yang satu niatnya untuk mengangkat hadas besar. Terangkat gak hadasnya? Terangkat. Contoh lain, orang membayarkan sejumlah uang, diniati bayar utang, ya sah sebagai bayar utang. Kalau diniati untuk sedekah, ya jatuhnya sedekah bukan bayar utang. Diniati untuk zakat, kalau memang dia tergolong wajib zakat dan yang menerima tergolong mustahik zakat, ya sah sebagai zakat. Diniati nyogok, ya dosa. Ya. Jadi tergantung ini untuk apa ini uang yang dia keluarkan ini. Orang makan dan minum, apa niatnya? Ya saya lapar, saya makanlah, minum, saya haus, ya itu berarti sekedar kebiasaan. Tapi ketika dia makan, dia hadirkan niat. Kenapa kamu makan? Saya mau mengamalkan sunnah. Siapa bilang makan sunnah? Rasulullah yang bilang. Kenapa kamu minum? Ya saya mengamalkan sunnah. Siapa yang bilang? Rasulullah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang sangat terkenal, walakinni asumu wa uftir wa usalli wa arqud wa atazawwajun nisa. Usalli, asumu, uftir, usalli, arqud, ya, atazawwajun nisa. 5 hal.
Aku puasa, aku juga nggak puasa. Nggak puasa itu kan makan minum, tak maksudnya. Aku sholat malam dan aku juga tidur. Dan aku juga kawin nikah dengan beberapa orang istri, malah nggak cuma satu. Wa atazawwajun nisa. Nisa itu kan jamak bentuknya. Terus apa kata beliau? Faman raghiba an sunnati. Siapa yang nggak senang dengan sunnahku? Jadi makan minum itu sunnahnya Nabi bukan? Sunnahnya Nabi. Tidur sunnah Nabi bukan? Sunnah Nabi. Nikah sunnah Nabi juga. Yang gak senang dengan sunnahku, dia bukan dari golonganku. Nah kalau niatnya dia makan dan minum, saya mau ngamalkan sunnah Nabi. Niatnya tidur, saya mau ngamalkan sunnah Nabi. Ini akan membedakan antara tidur, makan dan minumnya orang yang cuman karena rutinitas sehari-hari. Wa huwa 'indal fuqaha aidan, faedah keduanya adalah tamyizul ibadat ba'dihha 'an ba'din. Membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lain. Orang masuk masjid MSH, dia sholat 2 rakaat. Niatnya apa? Mungkin tahiyatul masjid, mungkin sholat sunnah wudu. Kalau itu qoblal fajr, mungkin dia qobliyah fajar. Kalau itu antara adzan dan iqamah, mungkin antara adzan dan iqamah. Yang beda kan apa? Niat. Ya, niat. Kayak tadi juga mengeluarkan harta. Ada kalanya bayar zakat, ada kalanya bayar utang, ada kalanya bayar kafarat, ada kalanya bayar diat, ada kalanya sedekah, ada kalanya nafkah wajib. Apa yang beda kan? Niat. Ya. Jadi itu pentingnya atau faedah niat menurut sudut pandang fikih. Yang pertama tadi apa? Membedakan antara apa dengan apa? Antara ibadah dengan kebiasaan murni. Yang kedua membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Jelas ya? Itu kalau menurut ulama fikih. Kalau menurut ulama ut-tazkiyah atau mereka yang bicara tentang kebersihan hati, maka niat ini fungsinya adalah membedakan siapa yang dia tuju dengan amalnya, Allah atau yang lain. Ya. Dalam hadisnya Umar itu larinya ke sini. Wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa in kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Wa qala ta'ala wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Wa qala wa atimmul hajja wal umrata lillah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa qala fasalli li rabbika wanhar. Dan seterusnya. Banyak sekali ayat-ayat yang mengajarkan kepada kita agar jangan sampai salah dalam meniatkan amal ibadah kita untuk selain Allah. Ana aghna syuraka'i 'anil syirk. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Kata Allah dalam hadis qudsi ya, aku ini adalah yang paling enggak butuh partner. Paling enggak bisa, paling enggak terima kalau diduakan Allah itu. Siapapun yang mengamalkan amalan apapun dan dia menduakanku dalam tujuan amalnya ini, artinya selain menunjukkan amalnya untukku, dia tujukan juga untuk yang lain, saya akan tinggalkan buat yang lain saja. Amalan yang ikhlas itu Allah sedikit pun tidak membutuhkannya. Amalan yang ikhlas loh ya, amal saleh itu Allah sedikit pun gak butuh, apalagi yang kecampuran syirik ya. Taib, itu berkaitan dengan faidatu an-niyah. Yang kedua hukmun niyah. Hukumnya apa sih?
ya terbagi menjadi dua sebetulnya. Ada perkara-perkara yang niat itu merupakan syarat sahnya. Ada perkara-perkara yang niat itu menjadi tolok ukur sah dan tidaknya perkara itu. Contohnya adalah al-ibadat, ya, yang sifatnya ibadah mahdhah itu pasti harus ada niat. Demikian juga alfazul kinayat, kata-kata sindiran. Contohnya orang mengucapkan kepada istrinya, pulang kamu ke rumah orang tuamu. Nah, ini hukumnya jatuh talak apa tidak? Tergantung niatnya apa. Niatnya cuma ngusir, tidak jatuh talak. Niatnya mentalak, jatuh talak. Ya. Jadi ini niat menjadi syarat di sini. Ibadah, gerakan-gerakan sholat, gerakan-gerakan wudhu, kemudian haji, ya, ada tawafnya, ada sa'inya. Ini semua mutlak harus ada niat. Tapi kalau bukan masuk kategori ibadah, maka tidak diperlukan niat. Contohnya ini yang kedua, mimma la tushtaratu lahun niyyah adalah at-turuk. At-turuk itu adalah perbuatan yang sifatnya meninggalkan, tidak berbuat, menjauhi suatu perbuatan. Jangan zina. Apakah kita harus senantiasa meniatkan untuk meninggalkan zina? Enggak perlu. Yang penting enggak zina aja udah. Sudah sah. Ya. Tidak membunuh, tidak ini, tidak itu sah semua tanpa harus ada niat khusus. Demikian juga membersihkan najis. Karena najis itu kita diperintahkan untuk menjauhi. Ya. Contoh, seseorang pakai baju, kemudian dia gendong bayinya, terus pipis ini bayi. Kena najis kan bajunya? Kena najis. Kalau dia bayi yang sudah makan macam-macam, maka ini pakaian harus dibersihkan dari najis. Dilepaslah itu baju. Dia niatkan dia mau cuci nanti, dijemur di halaman rumah. Niatnya nanti sore dia mau cuci. Dia tinggal turun hujan deras, basah itu pakaian. Habis hujan terang, panasnya kayak Madiun, ya, kering itu baju. Pulang kerja dia lihat, loh, kok nggak ada bau pipis lagi. Udah bersih kena hujan dan kena panas matahari. Apakah sudah berarti bebas dari najis? Nah, walaupun dia nggak pernah berniat untuk membersihkan dan belum ngapa-ngapain juga. Jadi nggak perlu niat yang begini-begini. Karena dia sifatnya apa? Menjauhkan. Dituntut untuk disingkirkan. Segala sesuatu yang kita diperintahkan untuk menjauhkannya, menyingkirkannya, menghindarinya, ini tidak perlu niat khusus. Tapi sebaliknya, segala sesuatu yang kita diperintahkan untuk mewujudkannya, itu kita perlu niat khusus. Demikian juga al-fadhus sarih, al-lafdhus sarih fi talaqi wa nahwih. Kalau tadi yang orang mengatakan pulang kau ke rumah orang tuamu, itu perlu niat. Tapi kalau mengatakan kamu saya cerai, nggak perlu niat. Saya cuma main-main kok. Jatuh. Ya. Jadi kalau sudah tegas arahnya, kamu saya talak, kamu saya cerai, kamu saya pegat. Orang sini bilangnya apa? Pegat juga. Ya. Udah jelas artinya. Nggak perlu ada niat khusus, sudah jelas. Baik. Niat itu pakai waktu nggak?
waktunya adalah awal ibadah au qablaha biyasir. Kapan seseorang harus menghadirkan niat? Tentunya bagi hal-hal yang dipersyaratkan niat ya. Kapan waktunya? Di awal ibadah atau sesaat sebelum melakukan ibadah. Itu waktu menghadirkan niat. Apa yang bisa merusak niat? Adakah hal-hal yang bisa merusak niat? Mufsidatun niyah. Awalan qat'uha. Kalau dia memutus niatnya, ya udah, yang namanya niat itu kan syarat sahnya ibadah. Dan yang namanya syarat itu harus dipertahankan dari awal sampai akhir, nggak boleh putus di tengah-tengah. Itu namanya syarat. Seperti toharoh, syarat sahnya sholat. Putus toharoh tengah-tengah, ya batal sholatnya. Putus niat sholat di tengah-tengah, walaupun dia nggak toleh-toleh, nggak ngucap salam, dia niat untuk mutus sholat, putus sholatnya. Ya, putus sholatnya. Kalau dalam mazhab Hambali, termasuk yang merusak niat adalah at-taraddud fiha. Adanya keraguan-raguan, maju mundur, lanjut nggak ya puasanya. Dia tadinya niat puasa, terus jam 2 siang misalnya mulai dia kecapean berat, lanjut nggak ya? Aduh, kayaknya saya buka aja deh. Tapi dia belum buka juga, belum yakin juga mau diputus niatnya. Nah, ini menurut mazhab Hambali sudah merusak niat. Itu namanya taraddud. Ada lagi al-azm ala qat'iha. Tekad untuk memutusnya, untuk memutus puasanya. Nanti jam 2 saya mau buka. Azm. Ya. Adanya niat untuk memutus itu akan menjadikan ibadah itu rusak. Yang kelima adalah mahallun niyah. Di mana sih tempatnya niat? Niat itu min a'malil qulub. Ya, tempatnya dalam hati dia. Enggak ada kaitan dengan lisan secara langsung. Kalaupun hatinya sudah benar meniatkan, lisannya salah ngucap, yang dihitung adalah hatinya. Misal dalam mazhab Syafi'i, kalau mau sholat pakai melafadzkan niat. Misalnya nih, dia mau ngimamin sholat asar tadi, usolli fardhu dhuhri, padahal asar harusnya, usolli fardhu dhuhri arba'at raka'atin ma'muman, padahal dia imam. Allahu Akbar. Sah nggak? Kalau hatinya dia niatnya asar dan sebagai imam, lisannya salah, sah. Karena yang penting niat hatinya. Tapi kalau sebaliknya, hatinya niat sholat duhur, padahal harusnya sholat asar. Waktunya waktu asar, dia sudah sholat duhur tadi. Hatinya niat sholat duhur, lisannya ngucap sholat asar. Usolli fardal asri, padahal maksudnya duhur dia. Baru belajar Arabiyah baina yadaik, ketukar-tukar. Ya. Mau ngomong duhur, kelirunya asar. Maksudnya duhur padahal. Maka sah nggak? Nggak sah. Wong harusnya dia niatnya sholat asar kok. Yang dia niatkan sholat duhur. Gitu ya. Jadi pentingnya kita mengetahui mahallun niyah adalah untuk mengetahui apakah kalau orang salah ngucap tapi niatnya benar, ya nggak ada masalah. Karena niat itu di hati. Taib. Berikutnya adalah al-qawaidul mundarijah. Sekarang kaidah-kaidah turunan dari kaidah al-umur bimaqasidiha. 1 2 3 4. Yang pertama, al-ibratu fil uqudi bil maqasidi wal ma'ani. Dalam akad-akad transaksi, yang menjadi patokan itu adalah maksudnya dan maknanya, bukan lafadznya, bukan redaksinya.
Orang seringkali menggunakan istilah pinjem duit, maksudnya utang. Orang seringkali menggunakan istilah ini saya ambil ya, maksudnya saya beli. Ya udah nih, ambilan. Maksudnya bukan ngambil terus bawa pergi nggak bayar, ya ambilan dengan harga yang sepakat gitu. Sudah kasihkan aja mas. Maksudnya apa? Ya sudah jual dengan harga sekian gitu ya. Jadi walaupun redaksinya tidak mengarah ke jual beli, tapi kan maksudnya jelas. Contoh lagi, masuk supermarket, ada barang ada harganya, dia ngambil, nggak ngomong, bawa ke kasir, tit tit tit, terakhir 100.000. Maksudnya apa ini orang? Yang bawa barang nyetor ke kasir, maksudnya saya mau beli ini semua. Kasirnya, ya saya beritahukan harganya sekian. Terus terjadilah akad itu. Karena apa? Maksudnya jelas. Walaupun redaksi atau kata-kata yang digunakan tidak spesifik ke arah sana, asalkan maksudnya ke sana, maka yang dinilai adalah maksudnya. Contohnya al-hibah bi'iwad. Hibah tapi pakai imbalan. Al-hibah bi'iwad, hibah pakai imbalan. Kamu saya kasih apa misalnya HP ini, kamu saya beri HP ini, tapi bayar 1 juta. Artinya apa? Saya jual ini ke kamu, beliin 1 juta. Walaupun dia pakai istilah kamu saya kasih. Jadi al-ibratu fil uqudi bil maqasidi wal ma'ani. Ada yang menambahkan la bil alfadhi wal mabani, bukan dengan lafadznya, bukan dengan redaksinya, yang penting maksudnya apa. Itu salah satu kaidah yang menjadi turunan dari kaidah al-umur bi maqasidiha. Contohnya orang yang salah ucap, ingat gak hadisnya orang yang sedang bernaung di bawah pohon, ya, unta yang berisi lengkap bahan bekalnya dia kabur, bangun-bangun, gak ada untanya, waduh mati saya, minumnya makannya di situ semua. Sembari dia menunggu-nunggu ajal menjemput, untanya balik lagi, lengkap dengan muatannya. Saking senangnya dia bilang apa? Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Kata Nabi, akhta'a min syiddatil farah. Salah ngomong saking senangnya. Seandainya yang dinilai adalah redaksinya bukan maksudnya, kafir ini orang. Ya, kafir. Contoh, kisah orang yang paling akhir masuk jannah, yang berjalan terseok-seok di atas sirat, sambar oleh sayatan-sayatan, babak belur dia sampai di penghujung sirat. Dia merasa dialah manusia yang paling besar mendapatkan nikmat karena selamat dari sirat. Padahal dia yang paling sedikit nikmatnya dibandingkan yang lain-lain. Yang lain udah masuk jannah semua ini. Dia paling akhir nih. Paling akhir keluar dari neraka dan paling akhir masuk jannah. Kemudian rufi'a ilaihi syajarah. Dia melihat ada sebuah pohon yang rindang. Ditampakkan kepada sebuah pohon yang rindang. Rabbi, ya Allah, izinkan aku untuk bernaung di bawahnya dan minum airnya. Ya abdi, kata Allah, nanti kalau saya izinkan kamu minta yang lain. Enggak ya Allah, janji enggak minta yang lain, itu aja. Ya. Akhirnya Allah izinkan dia untuk bernaung di pohon itu dan minum airnya. Setelah selesai, Allah munculkan kepadanya pohon yang lebih rindang lagi dan lebih zen lagi. Dia lihat, ya Allah, saya kok kepengen yang itu ya. Loh, tadi katanya kalau dikasih yang ini nggak minta yang lain. Udah janji yang kali ini. Wa rabbuhu ya'dhuruh li'annahu ra'a ma la sabra lahu indah.
Dan Allah masih memaafkan dia karena Allah tahu dia nggak akan sabar melihat nikmat itu. Diizinkan sama Allah untuk bernaung di sana dan minum airnya. Dimunculkan lagi yang lebih indah lagi dari dua pohon sebelumnya, dan dia minta lagi. Dan lagi-lagi Allah menegur dia, kamu nih kok bolak-balik ingkar janji. Tapi Allah maafkan dia karena dia nggak akan sabar lihat nikmat Allah. Dan yang ketiga itu munculnya di pintu surga. Ketika di pintu surga dia dengar suaranya ahlul jannah. Kok enak banget yang di dalam ini. Ya Rabbi adkhilnil jannah. Ya udah dong, masukkan aku ke surga dong. Ya Allah. Dan Allah kembali memaafkan dia. Ketika dia dibukakan pintu surga, dia membayangkan surga udah penuh. Terus dia bilang, ya Allah, surga sudah penuh ya Allah. Masing-masing orang sudah menempati kaplingnya. Saya kehabisan kapling. Qal ya abdi ayurdika anna laka mithla dunya. Kamu rela enggak kalau tak kasih kapling seluas dunia? Qal atastahzi'u bi wa anta rabbul alamin. Ini pertanyaan ini kalau maksudnya serius kufur loh ini. Engkau ngeledek aku ya. Kamu mentang-mentang Rabbul Alamin ngeledek aku ya. Tapi Allah memaafkan dia karena dia tercengang dengan pertanyaan Allah ini. Dia nggak serius mengucapkan kata-kata itu. Qal inni lastu astahzi walakinni lima asya'u qadir. Aku nggak ngeledek. Aku ini benar-benar bisa. Qala ente dapat kapling seluas bumi dan sepertinya. Qala wa mithluh wa mithluh wa mithluh sampai yang kelima. Qala raditu ya Rabb, aku sudah ridha, sudah puas. Qala wa asyaratu amsalih, 10 kali lipat ambil sana semua. Itu orang yang paling akhir masuk jannah. Tapi asyahid tadi itu loh, atastahzi'u bi wa anta rabbul alamin. Allah enggak kafirkan dia dengan ucapannya ini. Aisyah radhiyallahu anha waktu malam-malam tidur sama Rasulullah, dikiranya Aisyah sudah tidur. Maka Nabi membuka selimutnya pelan-pelan. Kemudian turun dari ranjangnya, pakai sandalnya pelan-pelan. Wala bisanna alaihi ruwaidan ruwaidan. Thumma masya ruwaidan ruwaidan. Wa fatahal baba ruwaidan ruwaidan. Jalan pelan-pelan, buka pintu pelan-pelan. Aisyah tahu ini. Wah, jangan-jangan ke istri yang lain. Ya. Keluar dibuntuti sama Aisyah dari jauh. Oh, ternyata ke Baki. Sampai di sana Aisyah dari balik pohon ngelihat beliau doa gini. Selesai beranjak pulang, Aisyah cepat-cepat pulang. Masuk rumah. Nabi masuk, lihat selimutnya naik turun, ngos-ngosan. Qal malaki ya Aisyah hasya Rabi'. Kau ngapain ya Aisyah kok ngos-ngosan gitu? Qalat la syai'a ya Rasulullah. Enggak apa-apa kok Rasulullah. Qala la tukhbirinnani aw la yukhbiranni al-alimul khabir. Terus terang aja. Kalau enggak terus terang nanti Allah yang ngasih tahu loh. Aisyah saking ketakutannya ini, dia tanya begini, qalat ya Rasulullah aw ya'lamullahu kulla syai'. Ini pertanyaan kufur enggak? Zahirnya kufur. Emangnya Allah tahu semuanya? Loh, ini Ummul Mukminin kok tanya begitu sih? Aneh kan? Aw ya'lamullahu kulla syai'. Tapi Rasulullah tahu ini orang ketakutan. Jadi dia jadi salah ngomong, saking takut dia enggak bermaksud meragukan kemahatauan Allah. Jadi memang al-umur bimaqasidiha, tapi ada istitsnaat, ada ya, ada pengecualian. Di antara pengecualian itu adalah al-istihza' bid-din, al-istihza' billah, al-istihza' bi Rasulillah atau bi ayatillah. Kalau sudah terucap dan sengaja tanpa paksaan, sudah terucap sengaja dia mengucapkan kata-kata itu,
yang jelas-jelas nadanya ejekan, olok-olok terhadap Allah atau Rasulnya atau ayat-ayatnya, dan tanpa paksaan, maka ijma ulama ini kufur murtad. Waduh, saya cuman bikin lelucon, saya tidak bermaksud menghina, sama aja. Kalau Anda menjadikan Allah dan atau Rasulnya atau ayatnya sebagai lelucon, ini menunjukkan Anda nggak punya ihtiram, nggak punya respect sama Allah dan Rasulnya atau ayat-ayatnya. Itu jelas, ulama-ulama kita lintas madhab jelas, nggak berlaku niatnya cuman bercanda, niatnya cuman ini. Dalilnya apa? At-Taubah ayat 61. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Orang yang dari belakangnya Rasulullah, dia mengatakan ma ra'aina mithla qurra'ina haula'i arghabu butunan wala akdzabu alsunan wala ajbanu indal liqa. Lihat tuh orang-orang alim kita tuh yang di depan sana tuh, maksudnya Rasulullah dan para sahabatnya, enggak ada yang lebih rakus kalau makan daripada mereka, enggak ada yang lebih gendut, maksudnya enggak ada yang lebih pendusta daripada mereka, dan enggak ada yang lebih pengecut kalau ketemu musuh daripada mereka. Maksudnya Rasulullah dan para sahabatnya. Turun ayat. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kalau kamu tanya kenapa kok kamu bilang begitu? Kami cuma main-main ya Rasulullah. Kami cuma bercanda. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru. Qad kafartum ba'da imanikum. Allah sendiri yang mengkafirkan mereka. Enggak usah minta maaf. Enggak usah alasan ini itu. Kalian barusan murtad. Walaupun niatnya cuma bercanda, ini bukan tempatnya bikin lelucon. Jangan jadikan Allah, Rasulnya dan syariat Allah sebagai anekdot. Ijma ulama. Tinggal masalah proses hukum itu wewenang waliul amr. Tapi secara tinjauan fikih itu murtad hukumnya. Jadi niatnya tidak bermaksud melecehkan itu nggak berlaku di sini. Itu mustatsna. Karena kalau semua orang ditanya kamu niatnya apa, dia bisa ngeles. Saya nggak bermaksud melecehkan kok. Besok gitu lagi, saya nggak bermaksud melecehkan kok. Akhirnya Allah jadi bahan olok-olok. Semua orang begitu akhirnya. Ya. Jadi tetap ada pengecualian. Tidak berarti kalau kaidah itu kemudian nggak ada pengecualiannya. Tetap ada pengecualian. Kemudian kaidah turunan lainnya adalah an-niyatu tukhassisul 'am wa tu'ammimul khas. Contoh, niat itu bisa mengkhususkan sesuatu yang tadinya bersifat umum, dan bisa juga sebaliknya, memberlakukan umum sesuatu yang awalnya bersifat khusus. Contoh, seorang laki-laki bilang kepada istrinya, in ra'aituki tadkhulina hadhil ghurfah fa anti taliqun. Kalau sampai kelihatan olehku kau masuk kamar ini, jatuh talak. Yang dikhususkan kamarnya, ya. Dan istri, kalau dia punya lebih dari satu istri, maka istri yang diajak bicara itu yang berlaku. Kalau dia masuk kamar yang lain, nggak jatuh talak. Atau yang masuk kamar itu istri yang kedua atau ketiga atau keempat, juga nggak jatuh talak. Ya, ya kalau dia berlakukan secara umum, ya berlaku umum. Siapapun yang masuk kamar ini jatuh talak. Dari istri-istri, misalnya dia punya istri 4, istriku yang manapun yang masuk kamar ini jatuh talak. Ya berarti siapapun, mau yang pertama, yang kedua, yang ketiga atau yang keempat, kalau masuk kamar ini jatuh talak. Dan itu adalah perlunya niat. Demikian juga masalah berikutnya, al-aimanu mabniyatun 'alal aghradi la 'alal alfaz.
sumpah, orang kalau bersumpah itu yang jadi tolok ukur adalah maksudnya, bukan lafadznya. Contohnya begini, ada orang bersumpah maksudnya adalah bukan untuk sumpah, untuk ngancam saja. Maka yang berlaku adalah ini bukan hukum sumpah tapi hukum ancaman. Contoh, aku tidak akan memberi kamu apa-apa lagi sekarang. Maksudnya dia bukan demi Allah aku tidak akan memberikan kamu apa-apa lagi. Maksudnya sebagai ancaman. Ya, dia mengatakan begini untuk ngancam anaknya yang bandel misalnya. Udah, wallahi kamu gak tak belikan apa-apa lagi. Tujuan dia bukan bersumpah benar-benar enggak, cuman untuk ngancam. Maka ini berlaku hukum ancaman, bukan hukum sumpah. Kalau tujuannya memang dia bersumpah, ya dia berlaku hukum sumpah. Ketika dia membelikan, dia harus kafarat sumpahnya. Ya, harus dikafarati sumpahnya. Demikian juga kaidah la thawaba illa biniyah, tidak ada pahala kecuali apabila ada niat yang benar. La thawaba illa biniyah, misaluha man radda wadi'atan ghafilan 'anil niyyah. Wadi'ah itu apa? Barang titipan. Orang menerima barang titipan itu amal soleh. Menerimanya itu amal soleh, dan mengembalikan titipan juga amal soleh, karena ini sebagai bentuk menunaikan amanah. Kalau seseorang itu mengembalikan begitu saja, tidak diniati saya ingin dapat pahala menunaikan amanah, ya nggak dapat pahala. Ya, pahala itu sangkut pautnya dengan niat. Orang yang membersihkan najis, kalau tidak ada niat untuk mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya yang mengajarin kita untuk menjaga kebersihan, untuk menjaga toharoh, baik toharoh yang sifatnya mengangkat hadas atau membersihkan najis, ya dia tidak dapat pahala membersihkan najis. Walaupun pakaian yang sudah bersih itu kalau dipakai sholat sah, tapi pahala membersihkan najis dia nggak dapat. Karena yang namanya pahala itu hanya bisa muncul kalau ada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, seseorang hanya akan mendapatkan sesuai niatnya. Orang yang makan, minum karena sekedar lapar atau haus ya nggak ada pahalanya. Tapi kalau dia hadirkan niat, saya ingin mengamalkan sunnah Rasul, saya ingin mengamalkan ayat fakulu washrobu, makan dan minumlah, Allah perintahkan untuk makan dan minum, saya mengamalkan ayat ini, dapat pahala. Ya. Wa inna li jasadika 'alaika haqqa, tubuhmu juga punya hak untuk kau istirahatkan, saya mengamalkan hadis ini, dapat pahala. Nah, itu beberapa akidah kaidah turunan dari al-umur bimaqasidiha. Sebelum beralih ke kaidah yang kedua, yaitu al-yaqin la yazulu bisyak. Ada pertanyaan enggak? Fadhal. Bolehkah kita menyampaikan kaidah dan tidak menyampaikan dalil? Kan ada suatu permasalahan, kemudian kaidahnya seperti ini, tapi kita tidak berdalil dengan hukum. Boleh. Yang penting kita yakin bahwasanya kaidah itu berdasarkan dalil. Karena menyampaikan dalil itu enggak wajib. Enggak wajib menyampaikan dalil. Seorang yang ditanya suatu masalah fiqhiyah, boleh dia jelaskan dalilnya, boleh juga enggak. Yang penting dia kalau mau berfatwa itu punya dalil, tapi enggak wajib dia jelaskan dalilnya. Makanya kalau antum perhatikan fatwa lajnah daimah itu enggak ada dalilnya, kecuali kalau dimintain dalil oleh si penanya. Kalau enggak, singkat banget jawabannya. Al-jawabu kadza wa kadza wa kadza, wassalamualaikum warahmatullahi. Loh, ini ulama enggak pakai dalil, cuman dia enggak jelaskan dalilnya.
Tapi kalau diminta menjelaskan dalil ya dijelaskan dalilnya. Gitu. Fadhal. Qawaid fiqhiyah ini ada yang mengatakan kulliyah, ada yang mengatakan aghlabiyah. Hiya aghlabiyah, ma fi kulliyah. Aghlabiyah. Hatta inna hunaka qa'idah likulli qa'idatin syawaz illa hadhihi al-qa'idah. Sampai ada kaidah. Jadi pertanyaannya begini. Ada yang mengatakan kaidah fiqhiyah ini kulliyah atau aghlabiyah. Apakah dia ini berlaku total dalam semua perkara atau sebagian besar? Kalau sebagian besar berarti ada perkara-perkara yang kaidah itu nggak berlaku. Jawabannya apa? Semua kaidah itu aghlabiyah. Sampai ada kaidah khusus tentang ini. Bunyinya begini, likulli qa'idatin syawaz illa hadhil qa'idah. Fama hiya? Setiap kaidah itu ada pengecualiannya kecuali kaidah ini. Kaidah apa yang dimaksud? Ini ada hadiah enggak? Tumben enggak ada hadiah. Setiap kaidah ada pengecualiannya kecuali kaidah ini, yaitu Hah? Ahsan. Itu kaidah ini tadi nggak ada pengecualiannya. Jadi kaidah yang bilang setiap kaidah ada pengecualiannya itu kaidah yang tidak punya pengecualian. Paham nggak? Susah ya? Bingung? Muter-muter? Nggak muter-muter. Ada kaidah bunyinya setiap kaidah ada pengecualiannya. Nah kaidah ini nggak ada pengecualiannya gitu loh. Paham? Bingung juga. Jadi misalnya innamal a'mal binniyat ada pengecualiannya enggak? Ada. Gitu loh. Al yaqinu la yazul bisyak ada pengecualiannya. Tapi kalau kaidah yang mengatakan setiap kaidah ada pengecualiannya itu enggak punya pengecualian. Itu berlaku pada semua kaidah gitu loh maksudnya. Paham? Bingung lagi. Waduh. Ya udah, bismillah. Masuk aluk. Pertanyaan terkait dengan amal itu misalkan dalam contoh kasus kita baru datang ke masjid terus mau sholat tahiyyat ke masjid. Tapi ketika sholat tahiyyat ke masjid baru keinget kalau tadi harus wudhu juga. Terus mau masukkan niat sholat wudhu sama sholat qobliyah. Itu apakah niat yang kedua ini bisa dilakukan atau tidak? Di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Ya yang pertama yang berlaku. Karena niat itu harus dari awal. Yang pertama itu yang tercatat sebagai pahalanya adalah niat yang antum hadirkan dari awal. Karena sholat itu adalah ibadah yang punya awal dan akhir. Nggak bisa dari tengah-tengah. Nggak bisa. Lain dengan ibadah yang tidak ada awal dan akhirnya. Ngaji. Awalnya ngaji untuk murojaah. Kenapa? Oh sebentar, sabar dulu. Ngaji awalnya untuk murojaah. Terus dia tambah niat, saya mau ngaji untuk ibadah juga. Saya mau ngaji untuk merangsang orang lain, memberikan contoh kepada orang lain agar ngaji. Nah, tambah lagi pahalanya. Karena dia nggak dikatakan harus dimulai dari ini dan harus selesai, enggak. Tiap ayatnya itu antum bisa tambahkan niat juga bisa berubah. 50 ayat dia ikhlas, ayat ke-51 mulai sum'ah dia. Nah, yang ke-51 dan seterusnya ini hilang pahalanya, tapi yang awal nggak ada masalah. Tapi kalau sholat kan ada awal ada akhir. Innamal a'mal binniyat. Ini niatnya apa ini? Buat anak? Makanya anak tanya dulu loh, tahu sebelah sini. Anak tanya niatnya buat siapa? Nah ya, ini kan multi tafsir ini. Jadi sholat itu ada awal ada akhir. Dimulai dengan apa? Takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Ya.
yang antum hadirkan sebelum takbiratul ihram, yaitu yang ada pahalanya. Makanya pandai-pandailah menghadirkan banyak niat kalau memang bisa digabung. Salat 2 rakaat nih, ana niatkan tahiyatul masjid plus syukrul wudu plus bainal adzan wal iqamah, qobliyah fajar, tapi utamakan qobliyah fajarnya ya, lianna maksudun lidzatiha, dapat semua. Niatnya qobliyah fajar tok, dapatnya qobliyah fajar. Hah? Baik. Pertanyaan antum apa? Ya, assalamualaikum Ustaz. Kalau ada seorang muslim yang ikut suatu pengajian dan kemudian dia berkaitan dengan imam, dan suatu ketika dia apabila dan bertobat, apakah dia tetap membayar kafarah? Membayar kafarah karena dia telah bersumpah untuk berjanji setia taat kepada imam itu? Enggak. Enggak. Li'annahu laysa masyru'an. Bukan termasuk sumpah yang masyru'. Emang dia lafadz baiatnya seperti apa sih? Penasaran gitu. Hah? Loh kok wallahu a'lam antum tanya kafarat apa enggak? Lah gimana kita mau menilai ada kafarat apa enggak? Lafadznya kayak apa? Dari antum tanya yang nitip pertanyaan, kayak apa lafadz baiat? Nitip-nitip enggak bertanggung jawab itu. Lah kafarat itu kan kalau dia bersumpah demi Allah saya begono begini. Ya. Walaupun dalam kondisi tertentu itu bisa kena kafarah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah bersumpah tidak mau lagi menyantuni Mistah. Mistah itu termasuk kerabatnya Abu Bakar yang disantuni. Tapi Mistah ini terlibat dalam penyebaran berita keji terkait ibunda Aisyah. Ketika mendengar itu Abu Bakar bersumpah, tidak mau lagi aku nafkahin si Mistah ini. Turun ayat, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal yatama wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Janganlah bersumpah orang yang memiliki keutamaan dan memiliki kelonggaran rezeki di antara kalian itu, jangan sampai dia bersumpah untuk tidak lagi memberi santunan kepada kerabatnya, orang yang miskin, yatim, dan orang yang hijrah fisabilillah. Hendaklah dia memaafkan dan mengampuni. Bukankah dia ingin diampuni dan dimaafkan oleh Allah? Abu Bakar bernaam, ya Allah, aku ingin dimaafkan dan diampuni. Dan dia akhirnya mengkafarahi sumpahnya. Terus dia tetap melanjutkan santunannya kepada Mistah. Nah, kalau baiatnya itu pakai lafadz sumpah-sumpahan segala, maka perlu kafarah. Tapi kalau nggak pakai lafadz sumpah, ya nggak perlu. Nah, Waalaikumsalam. Nah, saya mau bertanya, ada kasus seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa niat talak itu tergantung niatnya dengan talak yang sudah perkataan. Tapi ada kasus seperti ini Pak. Ya. Nah, dalam bentuk rumah tangga seorang suami menolak istrinya dengan jelas, tapi ternyata istri yang ditalak itu kesurupan Pak. Dia minta cerai seperti itu. Akhirnya suaminya terpancing, istrinya ditalak, tapi setelah suaminya sadar ternyata istrinya itu kesurupan. Nah, masalahnya itu jatuh mas. Iya, jatuh. Ya tinggal nanti dirujuk. Talak 1 apa 2 apa 3? Enggak tahu. Kalau belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya, berarti itu jatuh talak 1. Ya nanti dirujuk, tapi berkurang jatah talaknya. Kalau jatuhkan lagi, berarti jatuh talak 2, masih bisa dirujuk juga.
Jatuh lagi, wassalam. Talak 3. Tidak bisa. Walaupun kesurupan, kan yang kesurupan istrinya bukan suaminya, Mas. Kalau suaminya yang kesurupan nggak jatuh. Kalau istrinya yang kesurupan yang mentalak suaminya jatuh. Gitu loh. Salam. Bertobat. Nah. La ta'tadiru itu kamu jangan alasan minta maaf saya nggak begini. Kalau bertobat ya bertobat. Tapi ada tapinya nih. Kalau istihza'nya itu mengandung cacian kepada Nabi, khusus kepada Nabi, walaupun dia bertobat, ini secara syar'i loh ya, secara hukum syar'i ini. Misalnya dia melakukan perbuatan mencaci, menghina, melecehkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia berada di negara yang menerapkan syariat Islam, maka dia tetap harus dieksekusi walaupun ngaku tobat. Tobat antara dia sama Allah, tapi haknya Nabi ini kita nggak bisa tahu Nabi maafkan dia apa nggak, gitu loh. Makanya yuqtal wala yustatab, ya, dibunuh tanpa perlu disuruh tobat. Ya kalau disuruh tobat antara dia sama Allah aja, tapi sanksi duniawi ini tetap harus diberlakukan. Tapi kalau dia mencela yang lain, itu tidak berlaku eksekusi. Dia menghina Al-Quran misalnya atau menghina Allah, kemudian dia taubat, Allah itu Ghafurur Rahim. Allah kan menjanjikan wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan tsumma ihtada. Aku Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Allah sudah menjamin orang yang taubat Allah akan ampuni. Kalau Nabi kan kita nggak tahu apakah beliau memaafkan orang-orang yang mencelanya. Kita nggak tahu. Maka dalam rangka memperjuangkan hak Rasulullah SAW, orang yang menghina Rasulullah tetap dia harus dikasih hukuman, yaitu hukuman mati, walaupun dia ngaku sudah taubat. Taubatnya itu antara dosanya dia sama, tapi kesalahan dia sama Rasulullah ini nggak bisa dibiarkan. Paham ya bedanya? Jadi antara taubat dengan hukuman itu kadang-kadang terpisah. Kayak orang bunuh sesama muslim tanpa alasan syar'i, dituntut dikisos nggak? Dikisos. Terus saya sudah taubat, ya taubat antara kamu sama Allah. Tapi ini haknya keluarga korban, dilindungi oleh syariat. Kalau asobahnya sepakat menuntut kisos, semuanya sepakat asobahnya ya, yang ahli waris yang asobah sepakat menuntut kisos, maka dia akan dikisos walaupun dia nangis-nangis minta ampun, itu nggak bisa menggugurkan hak mereka. Paham? Nah, satu-satu. Makanya ialah orang diperbolehkan beribadah di tempat yang tidak boleh menyebutkan Allah. Contohnya ketika saya mandi tiba-tiba berniat akan berwudu kemudian sholat berangkat tangan. Saya jawab dengan pertanyaan, niat tempatnya di hati apa di lisan? Berarti ya wis. Pinter antum. Yang kedua, ini termasuk perlunya kita mengetahui tempat niat ya. Perlunya di situ. Yang kedua tentang yang tadi itu ketika seseorang terpaksa atau tidak terpaksa menghina Allah maka dia kafir. Kasusnya ialah sebelumnya dia tidak tahu tentang Entar. Ketika orang terpaksa atau tidak terpaksa menghina Allah dia kafir. Kalau terpaksa nggak kafir. Yang tidak terpaksa yang kafir. Kalau terpaksa dipaksa dia diancam. Ancamannya benar-benar bisa ditodong pakai pistol, bukan pistol air ya, pistol beneran. Iya, kalau pistol air tembakan aja nggak apa-apa. Ini ancaman nggak ada efeknya. Tapi kalau pistol beneran, nah ini ancamannya real nih. Baru dia boleh mengatakan itu karena terpaksa, tapi hatinya tidak boleh merestui ucapan itu.
Terus antum mau tanya apa sekarang? Enggak. Itu awalnya dia tidak tahu tentang hukumnya, tapi setelah dikasih tahu dia tahu bahwa kan tetap jatuh ke jalan kekafiran. Kasusnya terpaksa apa tidak ini? Tidak. Tidak terpaksa. Dia tidak tahu kalau itu adalah kekufuran. Ini tidak lepas dari dua kemungkinan. Yang menyebabkan dia tidak tahu itu, kalau karena dia baru masuk Islam, atau karena dia tinggal di daerah yang tidak mendapatkan pengajaran, kajian, penjelasan tentang hukum ucapan-ucapan seperti itu, ya, maka dia diberi uzur atas ketidaktahuannya. Walaupun hukum ucapannya kufur, ucapan itu tetap namanya ucapan kufur, nggak mungkin jadi ucapan amal soleh gitu, ya. Tapi orangnya tidak dihukumi kufur, li'annahu ma'dzuran bil jahl. Tapi kalau penyebab dia tidak tahu itu karena malas belajar, tinggal di jalan apa namanya ini, Mahdi Karya, banyak kajian tentang akidah, nggak pernah dia mau nyimak kajian tentang akidah. Padahal beberapa meter bisa hadir di Masjid Samsul Huda, dia dapat pencerahan tentang ini, dia nggak mau datang. Dapat uzur nggak? Nggak dapat. Kalau dapat uzur, semua orang malas nanti. Mending jadi orang malas, jadi orang bodoh aja. Semuanya dimaafkan karena kebodohan. Jadi orang alim malah susah nanti. Padahal Allah mengatakan, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Itu pertanyaan retorik. Emangnya sama antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Ya nggak sama. Jadi alasan dia tidak tahunya itu apa dulu? Kalau alasannya karena dia ini malas belajar, menganggap nggak penting, padahal ada kajian ilmiah, ada, dia bisa mendapatkannya kalau dia mau mencari, makanya nggak dapat uzur. Dia tinggal di tengah-tengah kaum muslimin, bukan tinggal di daerah terpencil di pedalaman Papua sana, internet nggak ada, TV sunnah nggak masuk nggak TV sunnah ke sana? Mungkin masuk, cuman parabolanya nggak ada mungkin ya. Nah itu masih dapat uzur itu. Jadi tergantung kondisi orang itu. Nah, udah ya. Sampai jam berapa nih? Sampai maghrib. 5:04. Maghrib jam? Kurang berapa nih? 27. 12 menit lagi. Tanggung sih 12 menit lagi sebetulnya. Tapi enggak apa-apa lah. Kita masuk kaidah yang kedua ya. Al-yaqin la yazulu bisyakki. Sesuatu yang sudah diyakini tidak bisa dihilangkan hanya karena ragu-ragu. Itu terjemahannya. Makna dari kaidah ini, annal mar'a, seseorang itu, idza kana indahu jazmun bil qalbi, kalau dia ini punya kepastian dalam hati, keyakinan, bi thubuti syai'in au intifaihi, bahwa dia ini habis melakukan sesuatu, dalam hati dia yakin ini memang terjadi atau ini memang tidak terjadi. Ininya itu bisa macam-macam ya. Dia menetapkan sesuatu secara yakin atau dia menafikan sesuatu secara yakin. Nanti akan jelas dengan contoh. Fala yasihhu an yatrukahu liwujudi syakkin tara'a alaih. Maka tidak dibenarkan dia meninggalkan apa yang sudah diyakini sebelumnya tadi, gak dibenarkan dia tinggalkan hanya karena keraguan yang muncul kemudian. Bal ya'malu biyaqinihil awwal, tapi
dia mestinya melaksanakan apa yang semula sudah dia yakini tadi, dan abaikan yang dia ragukan, yang keraguan-raguan yang muncul di tengah-tengah itu, yang muncul kemudian itu hendaknya dia abaikan. Di stop dulu untuk memberi kesempatan jemaah makan malam sebelum maghrib. Oh, baik. Ya udah, kalau gitu kita stop dulu, nanti kita ulangi lagi penjelasannya setelah Isya atau setelah maghrib? Setelah maghrib. Baik. Wallahu taala alam. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum.